Shalom, selamat bergabung di Cahaya Bagi Negeri bersama dengan saya Mark McClendon. Dan saya Maria Kaismetan. Hari ini kita akan membahas bagaimana paham LGBTQ mengincar keberadaan anak-anak kita dan melalui cara apakah anak-anak kita diajak berdamai dengan gaya hidup tersebut. Saksikan hari ini kisah nyata seorang pria asal Indonesia yang berusaha mengubah hidupnya menjadi wanita. Dan seorang ibu dari Delhi sedang hidupnya berubah karena anaknya bertemu dengan pelayanan CBN. Jangan lewatkan kisah itu. Inilah Cahaya Bagi Negeri. Stay with us. Apakah LGBTQ adalah sebuah gaya hidup alternatif sesuai perkembangan zaman atau apakah dia adalah sebuah ideologi yang mengancam identitas bahkan generasi anak-anak kita? Sejak penciptaan awal, seks dan seksualitas adalah bagian integral dalam setiap atau dari setiap manusia. Gender kita laki atau perempuan saat kita lahir, sesederhana itu sebenarnya. Dan walau itu sangat jelas untuk sebagian besar manusia, namun kini pembahasan tentang gender dan seksualitas telah berubah menjadi kayak perang budaya. Dan ini terpicu oleh sebagian kecil manusia yang merasa dirinya tidak sama dengan apa kata dokter saat dia lahir. LGBTQ menjadi julukan yang menggambarkan orang-orang yang tertarik dengan sesama jenis maupun orang yang bahkan berusaha mengganti kelamin sesuai dengan perasaan yang dia rasakan. Gerakan ini mencoba mengartikan terminologi seksualitas menjadi puluhan bahkan ratusan istilah gender. Mereka mau meyakinkan kita semua bahwa gender dan kelamin biologis adalah dua hal yang berbeda. Bahwa alat kelamin tidak menentukan. Tetapi masing-masing orang dapat mengikuti perasaannya dan menemukan jalan setapak yang pada akhirnya secara jiwani akan membawa mereka kepada gender mereka yang real, yaitu menurut persepsi mereka. Yang selama ini kita kenal gender yaitu laki-laki atau perempuan sebagai anugerah dari Tuhan karena Dia menciptakan kita. Namun sekarang gerakan ini mau meyakinkan kita bahwa seharusnya hal tersebut menjadi pilihan pribadi. Setiap kali manusia mau mengganti peran dan prerogatif Tuhan sebagai pencipta, pasti ujungnya menjadi bencana. Misalnya menciptakan virus di laboratorium, ya akhirnya lepas, itu mengacaukan dunia. Buktinya ini adalah bahwa LGBTQ sekarang justru menambahkan plus-plus di ujungnya, di belakangnya, karena tak berujung jenis kelamin menurut mereka yang bisa menjelaskan seksualitas masing-masing. Dengan menunggangi media sosial dan media lain seperti Netflix, Disney, dan Marvel, ditambah dengan komunitas yang menerima dan meyakinkan bahwa mereka normal, gerakan ini menjadi sangat kuat di generasi anak, remaja, dan pemuda. Ini dia, gitu. Jadi kita ini harus menentukan, kita harus pilih apakah kita mau TikTok yang melatih dan menjadi sumber bagi anak-anak kita, menjelaskan seksualitas dan gender, atau kita sebagai orang tua yang melakukannya. Nah, LGBTQ ini adalah suatu, menurut saya, itu sudah berubah dari gerakan menjadi ideologi. Nah, ideologi itu selalu ingin berkuasa. Jadi sifat daripada ideologi adalah kamu harus setuju dengan saya, kalau tidak kamu musuh saya. Jadi dia menjadi satu ideologi yang yang seperti mau memaksa mayoritas untuk sepakat. Dan kalau kita tidak sepakat, kita akhirnya di branding rasis, ya tidak ini melanggar hak asasi manusia dan seterusnya. Sementara apa yang sedang diperjuangkan itu pada hakikatnya adalah kebejatan. Lihat aja ini LGBT
LGBTQ. Mau dengar nggak nih? Boleh Pak. Mau dengar ya? Sebenarnya karena itu ini apa sebenarnya ini artinya LGBTQ masing-masing ya? Ini semua adalah pro sesama jenis. Ini semuanya gay sebenarnya. Kayak L, lesbian. Iya. Perempuan dengan sesama jenis. Betul. G, gay itu pria dengan pria sesama jenis. Betul. B itu bisexual. Oke, bisexual berarti kiri boleh, kanan boleh. Berarti saya dengan wanita saya suka, tapi dengan pria saya juga suka. Berarti gay. Ya dong, dengan sesama jenis, right? T, LGBT. Nah, T apa? T adalah pria, misalnya ya, yang mau berubah menjadi wanita. Jadi ganti kelamin maksudnya? Ya, pokoknya dia mau berusaha untuk mengganti kelamin. Mungkin ya dia sekarang tampil sebagai wanita, dia pakai rok ya, dia minum hormon, ya kan, terapi segala macam. Waktu dia sudah menjadi perempuan, dia mau menikah dengan siapa? Pasti mau menikah dengan laki-laki. Dengan pria, right? Berarti gay. Dia adalah laki-laki sampai dia mati, DNA-nya akan selalu berbicara laki-laki. Kan secara ilmu adanya laki, adanya perempuan. Cuma dua tidak itu ada aja. gender lagi, itu tidak ada. Nah, jadi pada akhirnya apa? Dia mau dengan laki-laki jadi gay. Jadi LGBT itu Q, ya queer. Apa itu? Queer. Apa itu? Queer itu adalah istilah yang diberikan kepada siapapun yang punya sesuatu keinginan selain daripada hetero. Hetero itu kan laki dan perempuan. Jadi kalau kamu ada kecondongan atau kecenderungan lain daripada itu queer. Misalnya Pak? Misalnya kamu itu, misalnya kamu ada keinginan atau ada kecenderungan suka gitu ya, di luar dari laki dan perempuan, gitu, attracted ya, kamu tertarik gitu dengan sesama jenis, itu udah queer. Oh, kamu tuh bagian dari kita, kamu queer. Right? Lalu LGBT banyak sekali. Sudah. Q ya, queer. Q, I intersex. Intersex artinya kayak gimana itu, Pak? Inilah manusia yang lahir dengan dua kelamin. Pernah juga saya dengar, Pak. Ya, itu kan ada saja orang yang secara kromosomal keseleo gitu kan. Dia lahir ada minta maaf ya, ada kelamin wanita, tetapi juga ada di situ kelamin pria juga muncul di situ. Nah, itu intersex. Jadi itu adalah sesuatu yang sangat langka, misalnya 1 dalam 1 juta atau 1 dalam 5 juta manusia, ada kasusnya. Itu kan bagian dari kita juga. Asexual. Berarti nggak asexual? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu itu apa. Tetapi menurut definisi dari gerakan ideologi tersebut, A adalah orang asexual yang suka seks hanya dengan dirinya sendiri. Waduh, kayak gimana itu ya, Pak? Nah itu saya tidak mau pikirkan dan saya juga tidak mau menjelaskan. Tapi itu adalah definisi yang menurut mereka, Lalu ada E-nya satu lagi dan ini sangat menurut saya ini licik. Sangat licik dan biadab kalau menurut saya karena menjebak banyak orang. E-nya yang satu lagi adalah affirming. Contohnya. Affirming artinya kalau kamu tuh heteroseksual ya, kamu tuh straight ya, kamu menikah, berkeluarga, punya anak, kamu straight. Tapi kamu mendukung, kamu bilang iya, ini adalah masalah hak asasi manusia, ini hak kamu, prerogatif kamu, dan ini saya mendukung. You are who you are, you love who you love. Ikutilah perasaan kamu, ya. Ikutilah, ya. Ikutin itu jalan setapak sampai kamu berjumpa dengan jati diri kamu yang asli, ya, yang seksualitas kamu yang real apapun itu, dan itulah perjalanan hidup kamu. Jadi kayak kita itu yang mendukung memberikan itu, kepada dia seperti apa yang dia pikirkan. Afirmasi. Nah, kamu afirmasi, bisa affirming itu bagian dari mereka juga. Mereka bilang, oh kalau kamu affirming, kamu mendukung, kamu udah bagian daripada kita. Gitu. Nah, itu LGBTQI
terus ada plus and a plus. Plus. Plus ya itulah gender yang sekarang buffet atau we say in bahasa Inggris buffet. Ya, buffet gender yang sekarang kamu bisa pilih. Sekarang sudah tercatat lebih dari 100 gender dan dari situ muncul banyak istilah dan terminologi dan pronouns yang masing-masing bisa pilih itu buffet, dan ini menjadi betul-betul menjadi satu bencana dan itu merusak Ibu Maria. Kenapa? Karena coba pakai logik saja. Betul. Tidak perlu kita buka Alkitab dan uraikan firman Tuhan. Dari logik saja. Betul. Ujung-ujungnya semuanya itu adalah kematian. Kematian. Ya. Kematian secara keturunan. Keturunan. Ya dong. Betul. Ya. Pria ketemu dengan pria. Bagaimana bisa punya anak? Ya, tidak ada turun-temurun, tidak ada. Dan firman Tuhan mengatakan Tuhan jadikannya laki dan perempuan. Ya. Dan waktu bersatu dia memberkati, lalu mengutus mereka untuk apa? Bertambah banyak dan berkuasa. Ya, dan penuhilah bumi. Penuhilah bumi dan berkuasalah atas bumi. Betul. Jadi kita hanya bisa berkuasa kalau kita bertambah banyak turun-temurun. Karena Tuhan katakan akulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Turun-temurun kemuliaan Tuhan nampak melalui generasi. Jadi itu sebenarnya adalah cetak birunya Allah. Ya, itu cara Tuhan menciptakan manusia, laki dan perempuan. Nah, waktu kita masuk di dalam gerakan ideologi ini, apa yang kita lakukan? Kita katakan, ya aku yang menentukan, bukan Tuhan yang menentukan. Bukan Tuhan sebagai pencipta yang memberi saya gender, tetapi saya mau menentukan sendiri. Jadi kalau gitu sama aja dia jadi Tuhan atas dirinya, Pak. Exactly. Jadi kita sikut Tuhan. Kita lawan kehendaknya dan kita mau menentukan masa depan kita sendiri, It's very dangerous. Makanya ini ideologi kematian mendatangkan bencana bagi kita semua. Nah, untuk kita akan berbincang lebih dalam, kita berjumpa dengan seorang Bapak Tony Nardi Wijono, seorang hamba Tuhan. Dia adalah ketua daripada Gerakan Jendela 414 Indonesia dan juga ketua dari Yayasan Anak Bintang Cemerlang. Seorang Tony Nardi, selamat datang Tony. Kemudian juga kita akan bertemu dengan Dr. Rico Kasmetan, seorang general practitioner, dan dia juga adalah pengamat sekaligus praktisi yang menolong banyak orang yang juga terjebak di dalam masalah LGBTQ. Ini selamat datang di Cahaya Bagi Negeri. Halo Pak Tony. Halo, shalom Pak Mat. Terima kasih buat kesempatannya nih Pak Mat. Ya, nah ini bagaimana? Ini udah mendengar ya semua tektokan. Nah, ini kira-kira gimana nih kalau ini sebagai keluarga Kristen, bagaimana saya sebagai ayah atau ibu harus berusaha untuk melindungi atau berjaga-jaga atas anak saya menghadapi gerakan seperti ini? Silakan, Pak. Baik, Pak Mak. Saya tertarik sekali dengan statement Pak Mak dalam penjelasan tadi tentang ideologi. Inilah yang menjadi kewaspadaan yang harus disadari oleh setiap orang tua. Bahwa bagaimana anak-anak itu memiliki identitas itu. Nah, betul, bagus. Ketika anak saya, misal saya ambil contohnya paling dekat anak saya sajalah, Pak Mak. Beberapa hari yang lalu tiba-tiba anak saya ini mengatakan begini, karena saya juga berlangganan salah satu TV berbayar begitu. Anak saya bilang gini, wah kalau pakai TV itu filmnya kurang banyak katanya. Akhirnya dia menginstall sebuah platform. Dan tiba-tiba beberapa hari yang lalu dia berkata begini, ini platform atau ini aplikasi ini betul-betul rusak katanya. Kenapa saya? Maaf. Ternyata begitu banyak kampanye LGBT melalui film-film yang begitu aneka macam, dari kartun, dari animasi, kemudian dari drama, termasuk action ditampilkan sedemikian rupa.
anak saya yang masih berumur 15 tahun itu dia menyadari bahwa ada sesuatu, something wrong, ada sesuatu yang salah nih. Mengapa anak saya bisa mengeluarkan statement demikian dan keluarga kami bisa mengeluarkan demikian? Karena kami memang sejak di awal tentang identitas itu harus diletakkan, bukan seperti tadi Pak Mak katakan bahwa sekarang ini modelnya adalah mereka menentukan sendiri identitasnya. Padahal tidak demikian. Ya, betul. Bahwa Allah ikut campur dalam penentuan identitas setiap ciptaannya. Bagus. Karena kita ini adalah ciptaan yang amat sangat baik. Oke, nah Oleh karena itu, identitas sebelum Pak Tony mulai khotbah, nah sekarang aku mau tanya, saya balik lagi sebentar lagi Pak Tony, saya mau tanya dulu sama Pak Riko, bukankah identitas tersebut itu justru dibentuk sejak dia sangat kecil? Silakan Dr. Riko, silakan bisa sedikit kasih gambaran. Selamat datang Dr. Riko. Ini dia. Selamat datang Dr. Riko. Terima kasih Pak Mak. Ya, silakan Pak. Jadi kalau dari segi pertanyaan tadi Pak Mak bertanya, sebenarnya ini ada beberapa penyebab dari LGBT. Nah, tetapi dalam segi kesehatan atau dalam segi medis, kita berpatokan yaitu dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Kejiwaan di Indonesia, yang pada saat itu istilah LGBT ini mulai ramai dibicarakan mungkin di tahun 2016. Saat itu juga Menteri Kesehatan kita, Dr. Nila Muluk juga sudah mengeluarkan statement kalau LGBT itu adalah sebuah masalah kejiwaan. Jadi bukan gangguan kejiwaan. Nah, itu ditegaskan lagi oleh oleh ketua dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa. Oke, tunggu sebentar. Berarti kalau masalah kejiwaan, masalah itu kan pergumulan hampir setiap orang, Pak. Betul, Pak Mak. Mengacu mungkin tadi saya selesaikan dulu, Pak, tentang kita semua keilmuan ada acuannya. Jadi ada batasannya, yaitu waktu tahun 2016 itu di saat lagi ramai LGBT ini, makanya dokter atau Menteri Kesehatan kita menyatakan itu masalah kejiwaan, bukan gangguan kejiwaan. Dan Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Kejiwaan itu juga menyatakan, dan itu tertuang juga dalam undang-undang di Indonesia, yaitu tahun 2014 nomor 18, bahwa kesehatan kejiwaan dan pedoman penggolongan diagnosa gangguan jiwa atau PPDGJ yang ketiga dalam pasal satunya diinformasikan bahwa seperti ini. Orang dengan masalah kejiwaan atau orang dengan masalah kejiwaan atau ODMK adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, lalu juga pertumbuhan, perkembangan, dan atau kualitas hidup sehingga memiliki resiko gangguan kejiwaan. Nah, dengan batasan seperti itu, mungkin juga ini kita yang dipakai dari segi medis itu hanya ada 3, yaitu homoseksual, menyukai sesama jenis seperti tadi gay dan lesbian, lalu biseksual, menyukai lebih dari satu orientasi seksualnya, dan transseksual. Nah, oleh sebab itu ini yang kita lihat apa penyebabnya sehingga seperti ini, sehingga bisa terjadi. Nah, yang pertama sebenarnya kalau kita lihat penyebabnya bisa dari pola asuh atau dari keluarga. Yang kedua yaitu dari lingkungan. Yang ketiga itu memang secara genetik itu diturunkan. Nah, itu ada. Nah, mungkin dari segi pola asuh secara mungkin genetik seperti ini yang bisa analoginya. diturunkan apa kira-kira, Pak? Biasanya ya, Pak. Ya, secara genetik yang tadi yang bisa diturunkan, apa yang diturunkan? Ya, secara genetik dalam dunia kesehatan atau dari medis yaitu kromosomnya. Seorang dikatakan normal apabila dia memiliki kromosom 46 dengan kodenya XY.
atau XY itu adalah seorang laki-laki. Kalau seorang perempuan, dia kodenya adalah XX. Di saat ada kelainan genetik, dia bisa saja itu kromosomnya kodenya ada XXY. Oke, tapi Artinya, itu pertanyaannya adalah tunggu dulu. Tunggu dulu. Pertanyaannya adalah berapa orang, misalnya 1 dalam 1.000.000 atau 1 dalam 2 juta, 1 dalam berapa Pak yang lahir dengan kelainan kromosomal? Itu sangat kecil, Pak. Ya. Makanya sangat kecil. Jadi dia tidak sebanyak hal yang kita perlu luruskan karena seringkali apa yang terjadi adalah kekecualian ini mau diangkat oleh gerakan LGBTQ sebagai sesuatu yang normatif untuk seakan-akan bahwa itu adalah tolak ukur untuk kita semua. Padahal dia kansnya itu sangat kecil sekali. Balik lagi kepada Pak Tony. Pak Tony, betul nggak ya bahwa dari sejak kecil sekali itu adalah saat di mana identitas seorang anak itu dibentuk? Sebetulnya identitas itu dibentuk, Mark, itu bukan dia sejak kecil. Kalau saya ya, Mark, identitas itu dibentuk sejak dalam kandungan menurut saya. Oke. Karena perlakuan orang tua terhadap anak atau janin di dalam kandungan seorang ibu itu, ketika kita secara psikologis saja sudah bisa berbicara kepada anak dalam kandungan, sebenarnya identitas itu sudah muncul ketika secara rohani, secara spiritual nih, ini orang tua. Makanya menurut saya bahwa yang pertama itu penerimaan ini bisa membantu menentukan identitas dari setiap anak. Itu bagi saya. Jadi sejak di dalam kandungan. Sejak di dalam kandungan saya setuju. Tetapi sebenarnya itu kalau kita lihat ya anak itu identitas itu mayoritas atau bagian besar dari identitasnya itu istilahnya udah dibungkus lah gitu di umur 7 atau 8 tahun. Bukan begitu Dr. Riko? Betul Pak, karena untuk menyadari orientasi seksual itu salah satu tandanya perkembangan dari tubuh dari anak-anak. Sekarang mungkin lebih bergeser lebih awal. Pada anak-anak perempuan dulu menstruasi mungkin di umur SMA. Sekarang lebih awal. Dari pasien-pasien saya yang saya ada berobat kepada kami, ini sekarang kelas 6 SD ini sudah ada yang sudah mendapatkan menstruasi. Artinya kenapa sekarang berubah menjadi seksual, lebih awal? Ya, betul, lebih awal. Kenapa bisa berubah menjadi lebih awal di zaman ini, Pak? Banyak faktor, Pak Mark. Salah satunya juga perkembangan dari fungsi kita ya, fungsi kognitif kita untuk menerima informasi-informasi dari media-media sosial juga, dan juga tapi dari apa yang kita makan, minum itu juga mempengaruhi dari perubahan-perubahan yang sekarang semakin lebih cepat atau lebih awal. Ya, nah, tapi saya mau fokus nih karena ini topik yang sangat lebar. Tapi bagaimana peranan orang tua dalam kehidupan Anda sehari-hari sehingga betul-betul menggait ya, menuntun, mentoring, mengasuh sehingga anak ini muncul dengan identitas sejati ya. Karena kalau dari LGBT seringkali kita dengar aku lahir seperti itu dari sejak saya bisa ingat. Saya punya kecondongan seperti ini atau saya punya kesukaan seperti itu. Itu udah masalah kelahiran. Itu saya tidak berkuasa, saya tidak punya kekuatan untuk lawan itu. Itu adalah diri gua. Gua udah begitu dari sejak lahir. Saya selalu bertanya seperti ini. Oke, ceritakan bagi saya dari kamu lahir sampai umur 4 tahun, bisa nggak? Dan tidak ada yang bisa. Mereka akan langsung bisu. Mereka akan bilang, ya itu saya tidak ingat. Nah, misteri itu masa pengasuhan 4 tahun. Di mana anak bisa mengalami trauma. Anak itu bisa menderita ketidakadilan. Anak bisa menderita
teror atau pelecehan atau perlakuan buruk yang pada akhirnya menaruh atau membawa dia atau memiliki kecondongan atau kecenderungan atau kelemahan tertentu yang justru oleh orang tua harus menjadi dijaga ya, diasuh dan dibenahi. Nah, caranya ini bagaimana Pak Tony? Oke, pertama Mark, saya membaginya itu di dalam 3 bagian. Yang pertama adalah secara spiritualnya, yang kedua adalah secara psikologisnya, yang ketiga secara sosio environment-nya atau lingkungannya. Yang pertama adalah secara spiritual, Mark. Bagaimana orang tua tetap memberikan identitas siapa dia itu dari Allah. Itu dengan firman Tuhan, dengan kalau bagi kami bagaimana menyampaikan firman Tuhan itu bukan hal yang kaku, tetapi adalah firman yang tersampaikan secara daily life dalam kehidupan sehari-hari. Karena saya tahu bahwa sebuah indikator awal bahwa dia laki-laki atau perempuan itu dari alat kelaminnya, maka saya akan berulang-ulang, orang tua akan berulang-ulang mengatakan you are man, you are girl, you are boy, sehingga juga akhirnya kami akan memberlakukan, orang tua harus memberlakukan sebagaimana semestinya secara sosial, secara kehidupannya dalam pertumbuhannya. Karena pertumbuhan itu bukan hanya berbicara secara tubuh saja, tetapi bagaimana secara jiwanya, secara emosinya. Nah, seringkali orang tua itu melakukan pembiaran yang semata-mata dianggap itu adalah kreatif. Tetapi sebenarnya pembiaran ketika seorang anak laki-laki kemudian tiba-tiba melihat ibunya yang memakai rok, kemudian dia berpikir bagaimana kalau saya pakai rok, gitu. Tetapi dibiarkan, wah lucu ya ternyata. Ya kita bisa sebagai orang tua kan ada fungsi koreksi sebenarnya. Ya, betul. Inilah yang ketika kita melakukan intervensi dalam bentuk koreksi itu, seringkali itu dianggap melanggar hak daripada anak-anak dalam hal kreativitasnya mereka. Ya. Tetapi bagi kita ketika berbicara tentang hak asasi, sebenarnya kita akan berbicara bagaimana orang dewasa itu memfasilitasi, itu bukan berarti anak itu seenaknya menuntut haknya termasuk jenis kelaminnya, bukan orientasi seksualnya. Sebenarnya nggak begitu kan dalam pemahaman yang sebenarnya. Tapi ada satu lagi, Mak, ada satu lagi. Karena munculnya anak-anak itu atau mereka yang memiliki orientasi seperti tadi, itu adalah hampir 90-90% itu bukan masalah genetik, atau mungkin itu berbicara masalah psikologis, berbicara masalah gaya hidup, berbicara masalah lingkungan. Jadi bukan, kalau hal ini sampai terjadi, Mak, salah satu adalah orang tua juga harus menjaga bagaimana harmonisasi hubungan mereka antara suami dan istri. Bagaimana keteladanan. Sebagai contoh aja, Mak, contoh. Ketika ada anak perempuan, kemudian dia melihat bagaimana papanya melakukan tindakan kekerasan kepada mamanya sebagai pasangan atau sebagai ibu yang mengalami kekerasan, maka anak perempuan ini melihat bahwa betapa kejamnya laki-laki, betapa tidak bertanggung jawabnya peran seorang ayah, betapa ayah itu gagal di dalam membangun sebuah keluarga. Paham. Dari situ anak ini akan berpikir begini, aku nanti tidak mau mencintai, aku tidak mau mencintai laki-laki. Aku tidak mau menikah dengan laki-laki. Karena belas kasihan yang begitu dalam atau kasihan kepada ibunya, secara tidak sadar, maka itu bisa memunculkan rasa sayang yang akhirnya gini, lebih baik dekat dengan perempuan, cinta dengan perempuan, sama-sama perempuan. Bukankah itu adalah sebuah trauma yang dimunculkan di dalam keluarga? Betul. Dan suami istri kalau tidak bisa menjaga hal ini, maka juga suami istri mengakibatkan anak-anak mereka mengalami orientasi seksual yang menyimpang. Iya, betul. Jadi, terima kasih. Tunggu dulu, Pak. Terima kasih. Tahan dulu. Karena aku mau stop di situ sebentar. Kan itu satu sisi ya, bagaimana keteladanan orang tua untuk anak-anak. Nah, sekarang saya balik karena kita tadi ngobrol Pak Rico mengenai hal ini. Dr. Rico, kita bicara tadi bagaimana orang tua itu harus pasang filter. Dialah yang harus berjaga-jaga atas anaknya supaya
baik secara media maupun secara komunitas, anak itu tidak terjebak di dalam wrong thinking. Silakan Dr. Rico. Baik Pak, untuk sebagai gambaran, saya juga ada beberapa pasien dengan masalah kejiwaan ini dari anak-anak yang usia SD SMP. Yang paling saya sering temukan adalah seorang bapak mungkin cenderung dekatnya dengan seorang anak perempuan. Lalu saat bapak ini tidak mungkin berlaku yang tidak baik, misalkan berlebihan dalam hal mendidik dalam arti marah yang berlebihan, ya itu juga bisa menimbulkan trauma. Sehingga seperti tadi Pak Tony bilang, jadi dia nggak suka sama laki-laki. Jadi dia kayaknya lebih nyaman dengan perempuan. Nah itu salah satunya, karena cikal bakalnya, sehingga waktu dia berada di lingkungan sekolah, waktu dia berada, misalkan anak-anak SMP SMA ini berada di lingkungan rumahnya, kompleknya, kok saya lebih diterima dengan yang sesama jenis, sehingga lebih menyukai yang sesama jenis. Ini dari segi medisnya Pak, mungkin seperti itu. Jadi akhirnya kita lihat bahwa sebenarnya gatekeeper, ya penjaga pintu gerbang itu adalah orang tua. Kita tinggal 60 detik kurang sedikit. Saya akan kasih kata terakhir kepada Pak Tony Nardi. Silakan 60 detik Pak, silakan bungkus. Para orang tua atau siapapun yang mendengarkan ini, saya setuju bahwa garda terakhir dalam hal terkait dengan orientasi yang menyimpang ini adalah, atau dengan spirit seperti ini adalah orang tua. Muridkan anak-anak lewat hubungan dengan memiliki waktu bersama dengan anak-anak saudara. Karena saudara yang mendampingi mereka untuk memiliki identitas yang rusak, yang dirusak dan dicuri oleh si jahat. Dan Anda harus terbuka dan menerima anak itu di dalam komunikasi yang sehat. Dan jangan lupa bahwa kita memiliki roh yang lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Sehingga jangan putus asa, jangan menyerah. Tetap ada kuasa yang Tuhan mampukan terjadinya perubahan, pemulihan, pengampunan. Penting sekali pengampunan kepada mereka untuk menjadi anak-anak generasi yang luar biasa. Menjadi generasi yang memberkati bangsa ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Pak Tony Nardi, terima kasih Dr. Rico. Kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Sampai jumpa. Nah ini dia, saya mau tanya Ibu Maria tadi dapatnya apa daripada berbincang-bincang dengan mereka? Ternyata kesimpulannya apa? Kesimpulan yang saya tadi betul-betul terberkati adalah memang betul harus back to home. Rumah adalah tempat di mana anak-anak bisa terlindungi. Dan yang kedua, orang tua harus punya waktu. Saya suka itu. Dan yang ketiga saya dapat sebenarnya dari Dr. Rico. Saya dapat tadi sebelum kita masuk dalam wawancara, bagus sekali dibilang kita harus pastikan bahwa anak kita dalam komunitas yang sehat. Kalau anak kita mulai ditarik dalam komunitas yang tidak sehat, karena LGBTQIAA+, komunitas itu kuat sekali. Gue terima apa adanya lu. Pokoknya lu diri lu sendiri deh gitu. Lu pokoknya lu harus cinta diri lu sebagaimana adanya. Pokoknya gue terima deh gitu. Biar orang lain nolak lu, gue terima gitu. Jadi ini menciptakan satu konsep yang lain. Loh, Tuhan terima kita apa adanya, tetap Tuhan tidak mau membiarkan kita apa adanya. Dia mau kita berubah menjadi seperti Kristus. Jadi ini konsepnya beda. Tuhan terima kita waktu kita datang kepada Dia. Tetapi kemudian Dia minta kita berubah menjadi seperti Dia. Nah, inilah bertolak belakang dengan konsep ideologi kematian ini. Which is kamu menentukan destiny kamu. Perasaan kamu, feeling kamu, kesukaan kamu, kemauan kamu itu penting dan terpenting. No. Tidak menurut firman Tuhan seperti itu. Nah, komunitas itu kita harus jaga supaya anak kita tidak pada akhirnya tersedot dalam komunitas seperti itu.
Benar Pak, Itu menurut kata Dr. firman Dito. Tuhan betul Pak. Pergaulan Ya. yang buruk Merusak merusak kebiasaan yang baik. Merasa terjebak di tubuh yang salah membuat seorang Jonathan memilih untuk menjadi seorang transgender. Lantas, apa yang dirasakan dan resiko yang harus ditanggung seorang Jonathan ketika merubah dirinya menjadi wanita? Berikut kisahnya. Menjalani profesi sebagai prostitusi. Saya tuh senang dengan pekerjaan ini, banyak teman, uang, apapun yang saya inginkan tuh bisa saya beli. Tapi di satu sisi saya juga jenuh, mau sampai kapan saya akan menjalani profesi ini. Apa sebenarnya dalam kehidupan ini yang saya cari? Cuma saya tidak tahu, saya harus mulai dari mana untuk keluar dari area itu. Saya sempat menikah, tapi pernikahan saya tidak bertahan lama. Setelah dia tahu keadaan identitas saya yang sebenarnya, dia meninggalkan saya. Saya merasa sakit hati dan saya merasa hidup saya tidak ada artinya lagi. Mereka menganggap saya itu adalah manusia beda. Kadang saya tidak bisa menerima keadaan diri saya. Tuhan, kenapa saya tuh mesti mengalami nasib seperti ini? Saya berpikir, kayaknya hidup saya ngapain ya? Dari saat itu saya mulai mencari kekosongan dalam diri saya. Ada penyesalan dalam diri saya. Di dalam kejenuhan diri saya bertemu dengan teman saya, teman baik. Dia mengajakin saya ke suatu ibadah. Waktu itu saya tidak tahu itu ibadah apa, ya saya mengikutin aja. Hai. Ini Pak Pendeta. Saya Tan. Tan? Ketika usia saya 14 tahun, saya tuh gemar untuk bersolek. Saya lebih cenderung memakai pakaian perempuan untuk bisa menjadi perempuan seutuhnya. Saya melihat perubahan diri saya, udah mulai berani pakai lipstik. Dan di situ papa saya tuh tidak suka. Papa saya marah dan saya dipukulin tuh di situ. Saya bilang meskipun saya dipukulin sampai mati pun saya tidak akan bisa berubah. Saya merasa jiwa saya itu jiwa perempuan. Perempuan yang terjebak dalam tubuh laki-laki. Tania, kamu jangan ngelamun. Kamu lagi mikirin apa sih? Enggak mikir apa-apa, Pak. Untuk firman Tuhan hari ini, karena hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Dan firman ini bikin hati saya juga berpikir, hidup saya udah benar gak? Dan saya merasa saya itu masih ada sesuatu hal yang masih saya tutupin dalam diri saya. Waktu saya mendapatkan firman tentang identitas diri, di situ saya tuh sadar. Dan saat itu saya mau bertobat, melepaskan kesombongan diri saya, keangkuhan diri saya, keegoan diri saya, itu harus saya lepaskan semuanya itu. Dari kecil dia merasa seperti Tuhan itu, kenapa Tuhan menciptakan saya dalam tubuh laki-laki, sementara saya merasa di dalam diri saya, kata dia, itu adalah wanita. Saya katakan Tuhan tidak pernah berbuat kesalahan dalam dia menciptakan. Tuhan menciptakan semuanya itu sempurna. Dosa itulah membuat identitas manusia menjadi kacau. Tetapi Tuhan, saya katakan, dia mau memulihkan semuanya kembali seperti pada waktu dia ciptakan secara sempurna. Saya sudah melakukan operasi payudara, operasi kelamin, sampai saya pun juga udah nikah. Semua udah saya lewatin. Dan apa yang saya lakukan di masa lalu itu adalah identitas palsu saya. Identitas yang benar itu adalah sebenarnya saya adalah laki-laki. Tuhan menciptakan kita itu laki-laki dan perempuan. Tidak ada Tuhan menciptakan yang setengah-setengah, yang abu-abu. Dan saya harus kembali lagi kepada ciptaannya Dia yang lama. Itu adalah identitas saya yang baru, manusia yang baru. Nama kecil saya dulu adalah Tanwinan. Setelah saya disahkan menjadi perempuan, nama saya adalah Tania. Dan setelah saya mengaku dosa dan saya bertobat, saya diberi satu nama oleh Pak Timi Parengkuan, itu adalah nama Jonathan. Dalam kehidupan saya menyesal dengan perbuatan dan dosa-dosa saya. Tapi saya juga bersyukur Tuhan bisa pulihkan hidup saya.
Tuhan bisa selamatkan hidup saya. Karena kasih karunia Tuhan itu begitu nyata dalam hidup saya. Saya juga habis operasi payudara yang sudah 40 tahun payudara itu ada di dalam diri saya. Implan payudara diri saya udah saya lepas. Karena saya percaya namanya pemulihan itu nggak cukup sekali. Kita harus terus dipulihkan. Yang mengubah kehidupan saya itu adalah Tuhan Yesus. Dia berkorban, dia mati di atas kayu salib. Dan saya merasa hidup saya itu benar karena Tuhan yang membenarkan kehidupan saya. Inilah suatu kisah yang luar biasa. Betul. Saya sangat tersentuh ya dengan ini. Iya. Dan apa yang dia ambil yaitu keputusan. Ini keputusan yang tidak gampang, Pak. Pasti. Tadi dia bilang 40 tahun. Ya. Ya. Saya tahu Bu, mungkin hari ini ada orang tua yang menangis dan mengatakan apakah terlambat? Karena anakmu sudah remaja, anakmu sudah teenager, anakmu sudah punya kehendak sendiri, kemauan sendiri, udah akil balik, ya sudah punya kehendak yang mulai dinyatakan, mulai memberontak, tidak suka ya diatur lagi. Jadi kita melihat dan kita panik dan kita berpikir, aduh bagaimana anak saya memang hari ini Anda harus bangkit. Tidak ada kata terlambat bagi Tuhan kita. Ya, apabila Anda percaya, pasti Tuhan akan turun tangan. Memang mungkin butuh kerja keras, butuh action daripada Anda. Mungkin Anda butuh counseling. Mungkin Anda butuh seorang counselor yang ahli, ya, family counselor yang bisa betul-betul intervensi dan menolong sehingga ada tuntunan, sehingga Anda pada akhirnya ada solusi bagi hubungan orang tua anak. Mungkin ada orang tua hari ini yang harus minta maaf kepada anaknya, yang harus berbalik kepada anak yang mengatakan, "Nak, mama salah, papa salah waktu kamu kecil dan itu aku minta maaf." Atau mungkin ya hari ini ada orang tua mendengar dan katakan, "Iya, saya harus sekarang selagi masih ada waktu, anak saya masih kecil, anak saya masih dalam pengasuhan, ini saatnya untuk saya benar-benar mencurahkan waktu dan hati dan perhatian saya." Ada satu firman Tuhan mengatakan, "Hai bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu, tapi ajarkanlah mereka menurut firman Tuhan." Tahukah saudara bahwa ajaran firman Tuhan mencegat banyak sekali sengsara. Banyak sekali sengsara. Makanya kitab Ulangan pasalnya ke-6, juga pasalnya 11, Mazmur pasal 78, semua memberi satu gambaran kodrat dan aturan Tuhan untuk terus siang dan malam, bangun dan tidur kita ajarkan anak-anak kita firman Tuhan. Kita menjadi orang tua bertanggung jawab atas keluarga kita, membangun rumah yang ada pintu, jendela yang ada kunci, dan kita menjaga keluarga kita. Bolehkah kami berdoa untuk Anda? Terima kasih Bapa di surga. Biarlah saat ini Roh Kudus Engkau bersemayam atas setiap keluarga, atas setiap mama dan papa, apapun keadaannya. Hari ini hadirat-Mu sekarang turun atas mereka. Karena bagi-Mu tidak ada mustahil. Engkau berfirman, tidak pernah aku tinggalkan engkau. Sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau. Engkau adalah Tuhan yang hadir. Immanuel. Hadirlah Tuhan. Urapilah Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan. Silakan mari untuk berdoa. Sementara tadi Pak Mark menyampaikan beberapa hal, saya dapat kesan di hati untuk berdoa bagi anak-anak yang terluka. Oleh karena papa dan mama berkelahi, sehingga itu menimbulkan kebingungan, ketakutan, dan akhirnya dapat mempengaruhi mereka menjadi disorientasi terhadap keadaan
gender mereka. Iblis akan mengambil tempat. Hari ini aku mau berdoa bagi setiap generasi anak di seluruh Indonesia yang mengalami trauma, yang mengalami sakit hati, yang mengalami terluka. Aku mau berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Engkau balut hati mereka, Tuhan. Engkau sembuhkan hati mereka, Tuhan. Pulihkan, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Engkau jagai mereka, Tuhan, dari setiap mara bahaya yang mengancam mereka dan masa depan mereka, Tuhan. Sebab kasih-Mu besar di dalam mereka. Terima kasih, Tuhan. Tuhan, aku juga mau berdoa buat keluarga-keluarga yang saat ini mereka mempunyai masalah sehingga mereka bertengkar, sehingga mereka membuat anak-anak mereka trauma. Tuhan, Engkau kunjungi keluarga-keluarga ini, Tuhan. Engkau pulihkan keluarga-keluarga ini, Tuhan. Sebab di dalam rumah mereka ada Engkau. Sekalipun masalah itu mungkin berat, mungkin masalah itu membuat mereka, Tuhan, begitu terpicu, Tuhan, untuk mereka berkelahi, bertengkar. Tapi hari ini atas nama keluarga-keluarga di seluruh Indonesia, kami mau katakan, Tuhan, Engkau lebih besar dari persoalan mereka. Pulihkan keluarga-keluarga ini, Tuhan. Engkaulah pintu yang kuat yang menjaga rumah tangga boleh utuh. Engkaulah Tuhan yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Mari Tuhan, pemulihan dari Allah turun atas keluarga-keluarga. Mari Tuhan, Engkau membuat keluarga-keluarga utuh kembali. Biar kasih mula-mula dari Tuhan membalut hati suami dan istri, mama dan papa yang berkelahi, yang bertengkar, untuk mereka mendapatkan kasih dari Tuhan dan rumah tangga mereka diutuhkan kembali. Dalam nama Yesus, lawat Tuhan. Haleluya. Lawat. Haleluya. Amin. 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 Apapun keadaan Anda hari ini, saya percaya ada solusi, ada jalan keluar di dalam Yesus. Mencegah lebih baik daripada mengobati, tetapi kalau pengobatan yang diperlukan juga Tuhan bersedia. Tuhan, kita memang ahli dalam memulihkan kehidupan kita. Saya ingat tadi apa yang dikatakan oleh Jonathan. Dia katakan, ada saatnya aku harus bawa ego saya, kesombongan saya, arogansi saya bawa taruh semua di kaki Tuhan. Lakukanlah itu hari ini, hubungilah nomor yang ada di layar. Anda bisa menghubungi Counseling Center CBN. Anda bisa menceritakan kehidupan, keadaan, masalah kepada konselor kami. Biarlah konselor kami yang berdoa untuk Anda dan memberkati Anda. Dan Anda juga bisa cerita apa yang Anda alami tadi. Ada lawatan Tuhan, hadirat Tuhan. Ada sesuatu yang Tuhan kerjakan, ceritakan juga kepada kami. Kami standby 24 jam per hari, 7 hari dalam seminggu di nomor yang tertera di layar Anda. Sebentar lagi kita akan melihat salah satu bentuk pelayanan yang kami lakukan kepada Ibu Nurmala, seorang jemaat di Gereja Mitra CBN. Perubahan seperti apa yang terjadi di keluarganya? Berikut tayangannya. Ia adalah Ibu Nurmala, seorang ibu penjual emping yang berjalan 12 jam per hari dari warung ke warung untuk menjual dagangannya. Sebagai seorang janda dengan menghidupi seorang empat anak, ya saya harus banting tulang, terpaksa dengan penghasilan yang tidak tentu pendapatannya. Di balik lelah itu ya sedihnya tidak bisa memperhatikan anak gitu, tren anak ya kurang kasih sayang. Bukan letih yang menjadi keluh kesah hatinya, melainkan kesedihan dirasakan Ibu Nurmala
ketika dirinya tidak punya waktu bersama anak-anaknya, terutama anaknya yang paling kecil, Raffi. Tidak bisa cari Raffi belajar, sama temani Raffi main, sampai udah pulang larut malam. Saya pulang malam ya Pak, lihat anak-anak udah tidur. Berapa jam saya di luar sana kan, waktu untuk meninggalkan anak. Khawatir lah kadang, apalagi kalau hujan, udah jangan mati lampu, kasihin anak-anakku gitu. Tapi gimana lagi, memang harus ini saya jalani. Kurangnya perhatian dari orang tua menjadikan Raffi anak yang haus akan kasih sayang. Ini pula yang membuat Raffi mempunyai sifat buruk di sekolah. Kalau yang bertemu pertama dengan saya, Raffi itu suka cakap kotor, suka memukul temannya. Setiap hari di kelas saya itu pasti ada yang menangis. Bahkan ada juga orang tua yang mendampingi anaknya di situ, teman Raffi. Jadi ketika dilihatnya anaknya dipukul, sampai ibu ini juga keberatan bahwasanya anaknya tidak suka diperlakukan Raffi seperti itu. Karena memang anak si ibu tadi tidak berbuat salah, tapi Raffi itu memang asal kena dikit aja sama temannya, dia langsung marah. Situasi yang dialami oleh Bu Nurmala dan anak-anaknya bisa dikatakan situasi yang memprihatinkan lah gitu. Kebutuhan mereka yang paling utama, kebutuhan ekonominya atau kebutuhan sehari-harinya kurang terpenuhi. Yang kedua, anak-anaknya menjadi terabaikan. Jadi artinya ketika ibu itu bekerja keras, mencari nafkah, bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan mereka, sehingga ibu itu tidak memiliki waktu lagi untuk memperhatikan anak-anaknya. Salah satunya adalah Raffi. Melihat kondisi ini, CBN melalui Obor Berkat Indonesia terjun langsung bersama Gereja Mitra membantu Ibu Nurmala untuk memulihkan keluarganya agar tujuan dari pemuritan yang terjadi di keluarga dapat terwujud. Karena anak saya ikut Super 5 dengan atau SOL, maka saya ditawarkan Ibu Gembala dapat bantuan, memberikan saya bantuan membangunkan warung dan bantu sembako. Senang sekali lah dapat bantuan, karena dulu saya kan jualan di luar-luar gitu kan, tiba dapat begini saya senang sekali lah. Dari warung ini kita bisa mendapatkan penghasilan yang cukup gitulah untuk sehari-hari. Anak-anak saya pun senang juga, saya tidak terfokus jualan keliling dan saya banyak waktu untuk anak-anak. Ini sesuatu yang saya harapkan dan saya impikan dari dulu. Aku senang Mami punya banyak waktu untukku. Berkat adanya pendampingan dari orang tua dan pemuritan yang dilakukan di keluarga Ibu Nurmala, maka perubahan demi perubahan terjadi pada karakter Raffi. Perubahan Raffi, mau berbaur dengan temannya, bermain dengan temannya, itu hal yang luar biasa. Jadi ketika kita lihat perubahannya, memang sungguh luar biasa Tuhan Yesus. Karena memang sama Tuhan nggak ada yang mustahil ya. Dan itulah yang terjadi sama saya juga, sungguh sangat baik. Kami percaya benih yang sudah ditabur akan tumbuh dan menghasilkan buah. Dan terima kasih, berkat taburan Anda, keluarga ini dapat dimuridkan. Saya ucapkan terima kasih kepada CBN, OPI dan OBI dan para donatur yang telah memberi bantuan kepada saya. Apa yang kalian tabur benar-benar menjawab kebutuhan saya. Kiranya Tuhan memberkati Bapak dan Ibu dengan rezeki melimpah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekarang kita bersama dengan Ibu Hemri Simbolon. Ini adalah Ibu Pendeta dari GBI Efata, itu mitra gereja kami. Apa kabar Ibu Hemri, bisa dengar saya? Sehat Pak, dengar Pak, dengar. Oke, ketemu lagi ya. Terakhir saya datang di tempatnya Ibu toh? Iya Pak, bulan Februari Pak kemarin, tahun lalu. Iya, dan itu ramai sekali. Ada berapa banyak anak yang hadir di School of Life Ibu? Itu pelayanan anak untuk sampai saat ini Pak, kita mencapai 350 anak Pak.
Ya, Ibu, terima kasih pelayanan Ibu dan itu tadi ceritanya Ibu Nurmala. Apakah benar nggak ya Bu ya, dia sekarang berhasil dengan usaha warungnya? Benar Pak, benar berhasil. Karena sampai saat ini kita masih tetap memantau Pak bagaimana perkembangan warung daripada Ibu Nurmala, dan puji Tuhan sampai saat ini Ibu Nurmala sudah tidak berjualan keliling lagi. Ibu Nurmala sudah fokus berjualan di warung yang diberikan oleh CBN dan juga sudah fokus untuk mengurus anak-anaknya Pak. Terima kasih Pak. Iya, luar biasa ya. Kira-kira Ibu bisa ceritakan sedikit ya sebagai mitra kami, apa aja sih sebenarnya menjadi manfaat, apa yang menjadi berkat bekerja sama dengan CBN? Puji Tuhan Pak, sangat banyak berkat yang kita dapatkan dari CBN sejak bermitra dengan CBN Pak. Kita bermitra dengan CBN tahun 2017 yaitu di Superbook Pak. Pada saat itu jumlah anak kita masih sekitar 45 anak Pak. Tapi puji Tuhan setelah Superbook kita bergabung lagi dengan Sol, kita bergabung lagi dengan Super Five, dan saat ini anak sekolah minggu kita Pak dengan program Superbook ada berjumlah 175 anak. Sedangkan di Sol berjumlah 105 anak, sedangkan di Super Five berjumlah 70 anak Pak. Jadi kalau di total dia semuanya seperti yang saya sampaikan tadi, totalnya semua 350 anak sampai saat ini. Dan kita berharap sampai nanti di tahun 2024 kita bisa mencapai pelayanan anak dengan bermitra dengan CBN bisa mencapai 400 anak. Karena pelayanan yang kita lakukan Pak untuk pelayanan Superbook bukan hanya dilakukan sekali seminggu di gereja, tapi kita juga melakukannya di rumah-rumah mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu, dari jam 3 sampai jam 4 di rumah yang satu, di rumah yang lain lagi dari jam 4 sampai jam 5, dan itu sudah masing-masing terjadwal Pak gitu. Jadi artinya program Superbook itu bukan hanya kita berikan kepada anak, bukan hanya di gereja tapi juga di rumah-rumah. Jadi kalau untuk pelayanan anak Pak, puji Tuhan sampai saat ini sangat bermanfaat dan sangat banyak anak-anak yang bisa dijangkau Pak. Khususnya untuk di daerah kami ini Pak, bukan hanya pelayanan rohani yang terberkati, tapi juga lewat Sol ini pelayanan untuk pendidikan anak juga sangat luar biasa antusiasnya. Anak-anak juga, orang tua juga sangat mendukung. Jadi kami sangat berterima kasih Pak. Baru yang kedua untuk pelayanan masyarakat, dengan bermitra dengan CBN juga Pak, kami sangat diberkati dengan adanya sumur bor. Ada banyak masyarakat di daerah ini yang sumurnya kotor, tidak bisa diminum, tidak bisa digunakan untuk memasak ataupun untuk mencuci pakaian atau mandi. Tapi dengan adanya sumur kita juga sudah ini Pak, kita sudah lakukan itu di tempat ini. Jadi puji Tuhan sangat diberkati, orang tua banyak yang curhat di acara parenting project itu, banyak yang cerita gitu ya. Ternyata gereja bukan hanya tempat belajar, bukan hanya tempat beribadah lagi, tapi jadi curhat mama-mama gitu ya, curhat bapak-bapak juga gitu. Jadi kami sangat diberkati Pak. Dan selain itu juga kita dapat Hunger Life Pak, yaitu dengan masyarakat mendapatkan bantuan untuk buka usaha seperti misalnya Ibu Nurmala tadi, bahkan juga masih dapat juga dari jemaat untuk bercocok tanam Pak, yaitu jagung gitu, sedang berlangsung saat ini. Jadi selama 6 tahun bermitra dengan CBN sangat luar biasa manfaatnya bagi, bukan hanya bagi gereja GBF Fatah Sampali Pak, tapi sudah sangat luas jangkauannya ya. Jadi sangat bangga sebenarnya kami bisa bermitra dengan CBN Pak, dengan CBN Indonesia. Sangat-sangat bangga Pak. Puji Tuhan, terima kasih banyak Pak. Diberkati ngobrol dengan Ibu, terima kasih banyak. Lanjutkan dan kiranya Tuhan memberkati berlimpah-limpah bahwa apa yang sudah dimulai akan terus bertumbuh berkembang bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Ibu Henry. Terima kasih banyak.
Can you believe that? That is absolutely phenomenal. I listened to that. Dia luber, inilah pelayanan Sampai CBN ya tadi lihat. ya. Benar-benar banyak sekali yang dikerjakan dan hasilnya juga yang dia mau ceritakan. mulai dari mana? Nah, banyak nggak tahu, dia tuh bilang Soul itu School of Life itu sanggar belajar kami. Super 5 itu adalah PAUD. Yang dibuka melalui PAUD-nya CBN, yaitu dari playgroup sampai kelas B, dan juga dia banyak pelayanan lain. Hunger Relief juga dia bilang. Luar biasa ya ceritanya dia sangat memberkati, dan itu terjadi karena apa? Karena ada mitra CBN. Mitra CBN yang berdonasi dan pada akhirnya menjadi mesin penggerak daripada roda pelayanan CBN di seluruh Indonesia. Ini satu daripada 79 School of Life atau sanggar belajar CBN di seluruh Indonesia. PAUD Super 5 satu dari 320 lokasi dan seterusnya. Jadi tanpa mitra kami juga tidak bisa kerjakan seperti itu. Jadi gabunglah menjadi tim CBN. Kalau Anda belum menjadi mitra CBN dan Anda mendengar Ibu Gembala tadi cerita, saya yakin Anda juga mau bergabung dan menjadi mitra CBN. Ada QR code di layar, Anda bisa tembak QR code, Anda bisa juga ke jawaban.donasi.com dan Anda bisa cari form menjadi mitra CBN, dan Anda bisa bergabung dengan tim kami melayani di seluruh Indonesia. Luar biasa kesaksiannya. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 berkata, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Melalui kasih seseorang akan diubahkan. Teruslah mengasihi dan menjadi cahaya bagi negeri. Saya Mark McClendon. Dan saya Maria Kasmetan. Kami undur diri. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Amin.